Shalom. Sungguh luar biasa hari ini kemurahan Tuhan nyata dalam hidup kita, karena kita masih dipertemukan dengan renungan suara gembala. Mari kita menikmati taburan benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Keperluan kami Engkau cukupkan. Kasih-Mu sungguh sempurna. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, karena firman Tuhan itu sumber kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah hidup oleh roh, dari surat Roma pasal yang ke-8 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Dalam hidup ini ada dua pilihan, mau taat atau tidak taat. Tetapi masing-masing pilihan itu ada konsekuensinya, ada upahnya. Oleh karena itu, pilihlah pilihan yang tepat dan bersikap bijaksana. Jangan hidup menurut daging. Karena memikirkan kepuasan daging, hal-hal lahiriah, hal-hal duniawi, itu hanya sementara, itu hanya sesaat. Itu hanya akan menyeret dan membawa kita terjebak dalam perbuatan dosa, dalam kehidupan yang tidak layak, dalam kehidupan yang tidak benar. Dan hal ini mendukakan Roh Kudus, tidak memperkenankan hati Allah. Kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah, jelas itu akan jauh dari kasih rahmat dan berkat Tuhan. Oleh karena itu kuasailah dirimu, salibkanlah dagingmu, jangan menuruti keinginan daging. Kemudian yang kedua, kita harus hidup menurut roh. Karena hidup menurut roh itu berarti memikirkan hal-hal yang dari roh, hal-hal dari kebenaran yang datang dari surga, yang datang dari Allah Bapa. Sehingga hidup kita ini akan terjaga. Kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kita tidak melenceng dari sasaran, menyimpang dari tujuan utama kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu harus kita perjuangkan. Itu harus kita raih. Dan hidup kita harus kita jaga. Hati, pikiran, perasaan, dan iman kita harus kita jaga. Karena ada banyak tantangan, ada banyak godaan. Hiduplah oleh roh, maka kamu akan kuat. Dan setiap pilihan itu ada upahnya. Jadi upah keinginan daging adalah maut, kematian yang kekal, penderitaan yang abadi. Tetapi keinginan roh adalah damai sejahtera dan hidup yang kekal bersama dengan Allah Bapa di dalam surga. Firman Tuhan sejak dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru terus disuarakan, terus diberitakan. Tergantung kita mau mendengar, mau peka, mau taat atau tidak. Dan semua itu ada pilihan. Walaupun kita diberikan pilihan kebebasan, tetapi bijaksanalah dalam memilih. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jangan hidup menuruti keinginan daging. Kuasailah dirimu, hatimu, matamu, segala pikiran yang ada dalam hidup kita, itu harus kita kuasai. Ikutilah pimpinan Roh Kudus yang membawa kita kepada kebenaran, supaya akhirnya kita bisa menikmati damai sejahtera. Jadi kita tidak gelisah, kita tidak takut, kita tidak khawatir. Kita yakin akan pemeliharaan Allah, akan pemeliharaan Tuhan. Karena kalau kita taat kepadanya, menyukakan hati Tuhan, Roh Kudus bertata dalam hati kita dan memimpin kita, kita akan hidup dalam naungan kasih Kristus. Jauhilah keinginan daging dan hiduplah oleh roh, sehingga engkau menikmati damai sejahtera bersama dengan Bapa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Berikan kami hikmat akal budi, kebijaksanaan, dan kekuatan, supaya kami tidak hidup menurut daging, menuruti keinginan kami, menuruti nafsu, hawa nafsu kami, untuk berbuat dosa, menyimpang dari kebenaran. Tetapi dengan hikmat Tuhan, dengan kasih karunia Roh Kudus, kami mau hidup di dalam kebenaran, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apapun yang kami pikirkan, yang kami perkatakan, yang kami lakukan, itu adalah kebenaran. Itu adalah hal-hal yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, dimulai dari pribadi kami, keluarga kami, tetangga masyarakat kami,
dan juga untuk semua orang. Pakailah kami Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Walaupun kami punya hak, punya kebebasan untuk memilih, biarlah dengan hikmat Tuhan kami memilih hidup menurut roh, sehingga hidup kami ini hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, ketaatan, dan tentu hidup kami pastinya akan hidup dalam kelimpahan berkat Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang indah saat ini. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang percaya, supaya mereka teguh berpegang pada kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup mereka jauh dari pelanggaran, jauh dari perbuatan dosa, dan hidup mereka juga diberkati bersama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin.